WhatsApp. Kenalkan, nama saya Benito Lapung, NIM 2104 0911 kelas B4. Di sini saya akan buat video pembelajaran mengenai teknologi informasi dan komunikasi, yaitu untuk melengkapi mata kuliah micro teaching atau UAS micro teaching. Jadi langsung saja kita ke videonya, teman-teman. Mata pelajaran yang saya ambil di sini TIK, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Dari materi inti kita nanti yaitu mengenai hardware, software, dan brainware. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu capaian pembelajaran. Jadi, capaian pembelajaran peserta didik memahami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dan selanjutnya di sini ada ruang lingkup dan materi inti. Jadi ruang lingkup pembelajaran ini saya lakukan simulasi di rumah. Jadi sebenarnya di sini tertulis ruang lingkupnya di ruang kelas atau laboratorium. Jadi untuk mengenai materi inti kita nanti yaitu pengenalan komputer. Jadi pengenalan komputer, teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Jadi di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis. Untuk tujuan pembelajaran kita, jadi di sini ada empat tujuannya. Yang pertama tujuan yaitu mengetahui perangkat keras. Jadi nanti mahasiswa atau siswa diharapkan mengetahui perangkat keras komputer. Yang kedua, mengetahui yang termasuk perangkat keras komputer atau bisa kita sebut dengan hardware serta dengan fungsinya. Yang ketiga, mengetahui yang termasuk perangkat lunak komputer atau yang sering kita sebut software serta dengan fungsinya juga. Selanjutnya di sini yang terakhir, mengetahui atau menjelaskan perangkat manusia. Jadi yang sering kita sebut dengan brainware dan fungsinya. Saya lanjutkan. Pendekatan dan metode pembelajaran yang saya gunakan di sini pendekatan sinefik dan model problem based learning atau PLB. Metodenya di sini ada penguasaan dan pengamatan tanya jawab. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai materi kita hari ini yaitu komputer. Jadi di sini komputer adalah seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Jadi kita menggunakan komputer untuk kita mengelola data dan menyimpan data dan sebagainya. Jadi di sini data itu bisa berupa teks dan bisa juga berupa gambar, bisa juga berupa suara dan lain-lain. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini saya mau bertanya dengan teman-teman. Jadi coba teman-teman sebutkan perangkat keras komputer. Jadi apa itu perangkat keras dan kasih contohnya. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi selanjutnya. Tetapi di sini peralatan lain seperti printer, speaker dan sebagainya itu sering kita lihat. Itu juga termasuk dari kriteria perangkat keras komputer ya teman-teman. Bisa kita pegang, bisa kita raba dan kita lihat itu termasuk dalam perangkat keras. Nah, di sini ada 4 perangkat komputer ya teman-teman. Ada 4 di sini. Yang pertama ada monitor. Jadi ada alat yang berfungsi untuk menampilkan dan melihat data berupa huruf, angka dan gambar ya teman-teman. Itu untuk monitor. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Di sini
ada komponen utama pada komputer. Jadi pada komputer itu memiliki komponen utama. Jadi apa itu komponen utama pada komputer? Di sini penjelasannya begini teman-teman. Jadi komputer adalah perangkat alat yang pintar, yang pintar karena dia memiliki otak teman-teman. Jadi yang dapat menyimpan data, mengelola data. Komputer juga dapat membantu mempermudah pekerjaan atau mempercepat pekerjaan manusia teman-teman. Jadi tetap komputer hanyalah seperangkat alat-alat yang dapat bekerja apabila didukung oleh antara lain 3 komponen teman-teman. Jadi ketika suatu komputer itu dijalankan, jadi ada 3 komponen yang mendukung proses berjalannya suatu komputer. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, dan ketiga ada brandware. Nanti saya akan jelaskan satu persatu dari hardware, dari software dan brandware teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada hardware. Jadi sebelum kita masuk ke dalam proses penggunaan komputer, jadi kita harus memahami apa itu hardware. Jadi hardware biasa disebut dengan perangkat keras. Nah, hardware adalah sebagian dari perangkat keras komputer yang bisa dilihat, disentuh, diraba. Contohnya ada casing, ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada printer, ada speaker, ada joystick. Jadi jika teman-teman bertanya, Pak, misalnya, Pak, apa itu perangkat keras komputer? Jadi perangkat keras komputer itu semacam suatu perangkat, tapi bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita raba, dan bisa, intinya keempat tersebut teman-teman. Oke, selanjutnya mengenai software. Jadi software ini termasuk ke dalam perangkat lunak. Jadi dia berawal dari kata software. Jadi soft dia berarti lunak. Jadi perangkat lunak komputer. Nah, software ini adalah bagian penting dari komputer teman-teman. Jadi yang tidak dapat disentuh. Jadi ciri-ciri dari software ini teman-teman, di suatu komputer dia tidak dapat kita sentuh teman-teman. Tanpa software komputer tidak dapat digunakan. Seperti contohnya ya teman-teman, saya kasih contoh televisi. Bila tidak ada stasiun televisi seperti RCTI, Metro TV dan lain-lain, maka hanya akan berupa pasir berisik. Jadi tanpa siaran tidak ada layar yang muncul di televisi teman-teman. Jadi seperti itu mengenai perangkat lunak komputer. Jadi perangkat lunak komputer itu semacam suatu aplikasi yang sudah ada di dalam suatu program komputer teman-teman. Nah, selanjutnya saya sebutkan satu contoh lain lagi teman-teman. Satu contoh lain lagi dari software. Jadi antara lain ada game teman-teman. Misalnya ada juga Microsoft Word. Jadi itu semua tertanam di suatu dalam program komputer teman-teman. Dan ada juga Microsoft Excel misalnya, juga ada PowerPoint ada juga teman-teman. Jadi ada lumayan banyak teman-teman perangkat lunak, ada game atau dan sebagainya. Intinya suatu perangkat lunak tidak bisa kita pegang teman-teman. Dia berupa suatu program, jadi tidak bisa dipegang. Tidak seperti perangkat keras. Kalau perangkat keras tadi bisa kita sentuh, kita raba, dan bisa kita lihat. Oke, selanjutnya kita langsung di materi kita yang terakhir. Di sini ada brandware. Jadi brandware itu teman-teman, brandware itu adalah pengguna komputer. Misalnya saya sebagai user, saya ingin menggunakan sebuah komputer, berarti saya disebutkan
sebagai brainware, sebagai seseorang yang mengaplikasikan, yang menggunakan sesuatu komputer atau yang menggunakan program tersebut. Jadi brainware itu komputer hanyalah sebuah alat meski tidak memiliki otak. Komputer tanpa manusia dia tidak akan tanpa dari manusia. Komputer itu dipergunakan sebagai pengguna komputer tersebut. Jadi sebagai brainware, teman-teman. Yang ketiga komponen utama komputer tersebut itu mulai dari hardware, software, dan brainware. Jadi ketiga komponen utama tadi atau tersebut itu disebut saling berkaitan, teman-teman. Jadi saling membantu ibaratkannya, karena ketiga komponen tadi dia harus bekerja sama, teman-teman. Jadi harus bekerja sama memaksimalkan kinerja seperangkat alat yang disebut dengan komputer. Jadi dia ketiga tadi bekerja sama, dia memaksimalkan sebuah komputer agar bisa dijalankan dengan maksimal, seperti mengolah data dan menyimpan data dan lain-lain, teman-teman. Jadi mengenai ketiga materi saya tadi, yang pertama tadi kan mengenai hardware, software, dan brainware. Dan mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk menanyakan mengenai materi yang saya jelaskan tadi. Saya kasih waktu untuk teman-teman untuk menanyakan. Mungkin ada 1 menit atau 2 menit mungkin. Baik, jika teman-teman tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Selesai. Selanjutnya Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi dan terima kasih.